Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati hallat bifinaik. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Para pemirsa Safina TV di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan umur panjang, kesempatan sekali lagi untuk kita bertemu dengan bulan Muharram. Kita memasuki bulan Muharram 1447 Hijriah. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan kembali mengingat, kembali menceritakan, kembali membaca, kembali mendengar, kembali mendengarkan, dan kembali mempelajari kebangkitan agung Al-Imamul Husain alaihi salam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang melakukan sebuah kebangkitan besar di tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Apa yang dilakukan oleh para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam untuk kembali mengingat, kembali mempelajari, kembali menghadirkan perjuangan dan kebangkitan Imam Husain alaihissalam adalah meneladani para imam, para pribadi agung keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di setiap masa setelah Imam Ali Zainal Abidin dan seterusnya. Para imam dalam berbagai sabdanya menyebutkan akan keagungan, akan keutamaan, kembali mengingat peristiwa yang terjadi kepada Imam Husain, apa yang diperjuangkan oleh Imam Husain. Bahkan sebagian para imam dinukil bahwa mereka sendiri mengumpulkan para sahabatnya, mereka sendiri membacakan syair-syair atau menyuruh para penyair untuk menceritakan kembali peristiwa dan kebangkitan besar Imam Husain alaihissalam. Karena dengan mengingat kembali apa yang terjadi kepada Imam Husain, keluarga dan sahabatnya, apa yang diperjuangkan oleh Imam Husain alaihissalam bersama keluarga dan sahabatnya, maka itu akan mengingatkan kita kembali, akan mengingatkan kita kembali, dan juga pada akhirnya akan menanamkan pada jiwa setiap kita apa yang seharusnya menjadi tugas-tugas kita. Sebagai seorang manusia, kita punya tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sungguh naif ketika sebagian kita lalai, ketika sebagian kita melupakan tugas yang ada di pundaknya, baik tugas secara personal, hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan dirinya dengan sesama manusia dalam lingkup yang paling kecil,
yaitu keluarga, hubungan dirinya dengan suami atau dengan istrinya, hubungan dirinya dengan anak-anaknya, serta sebaliknya, hubungan anak-anak dengan orang tuanya. Semua itu adalah akan kita pelajari kembali, akan menjadi bagian evaluasi kita. Sudahkah kita laksanakan berbagai tugas yang ada di pundak kita dengan mengingat kembali apa yang dilakukan oleh Imam Hussein alaihissalam, maka kita akan mempertanyakan bahwa kalau Imam Hussein yang sangat mulia di sisi Allah sebagai cucu seorang nabi melalui putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam dan Imam Ali bin Abi Thalib yang dalam banyak riwayat, dalam banyak hadis disebutkan bahwa beliau adalah pribadi mulia, pribadi yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pribadi yang telah mencapai makom yang sangat tinggi dalam berbagai literatur, dalam berbagai pendekatan, baik itu pendekatan fikih, sejarah, hadis, bahkan tasawuf sekalipun kita akan mengenal, kita akan membaca penuturan para ulama bagaimana kedudukan Imam Hussein alaihi salam. Tetapi Imam Hussein dengan ketinggian kedudukannya, dengan keutamaannya serta posisinya di hadapan Nabi dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, beliau sadar akan tugasnya. Beliau melaksanakan berbagai tugas yang ada di pundaknya, walaupun itu akan menelan korban, walaupun itu akan menyebabkan beliau harus berpisah dengan mereka yang beliau kasihi, dengan mereka yang dekat dengan beliau, anak-anak tercintanya, saudaranya, dan berbagai anggota keluarganya. Mengapa? Karena beliau tahu bahwa melaksanakan sebuah tugas yang ada di pundaknya adalah bagian yang tidak bisa ditawar lagi. Bagian yang bukan pilihan kita untuk kita melakukannya atau meninggalkannya. Di antara tugas yang menjadi tugas personal kita, haruslah kita sadari bahwa itu semua adalah menjadi bagian daripada kehidupan yang harus kita jalani dan kita sadari bahwa akibat melaksanakan tugas ataupun akibat tidak melaksanakan tugas itu adalah akan kembali kepada kita, bukan kembali kepada orang lain dan juga bukan kembali kepada Allah. Kitalah yang perlu untuk melaksanakan tugas sehingga kita akan mendapatkan hasil daripada apa yang telah kita lakukan, sehingga kita akan menaiki tangga-tangga kesempurnaan. Kita tidak berada di tingkat bawah sebagai makhluk yang tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengabaikan tugas, maka tidak ubahnya kita adalah seperti binatang-binatang dan makhluk ciptaan Allah. Kita telah diangkat oleh Allah sebagai manusia dan bahkan manusia yang merdeka, manusia yang bebas dari berbagai jeratan, dari berbagai belenggu, baik itu hawa nafsu, keinginan-keinginan yang akan mencelakakan kita, kecenderungan-kecenderungan yang akan mencelakakan diri kita. Allah dengan tugas-tugas yang telah diperintahkan kepada kita berharap
kita akan menjadi manusia yang mulia, manusia yang merdeka, manusia yang berada di jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan Imam Husain alaihi salam dari Mekah menuju Karbala, beliau mengajak mereka yang beliau temui di perjalanan. Sebagian bergabung dengan Imam Husain, tapi sebagian juga enggan untuk bergabung dengan Imam Husain. Sebagian lagi hanya menyerahkan kuda, pedang, ataupun yang lainnya. Namun Imam Hussein selalu menegaskan bahwa beliau mengajaknya bukan untuk kepentingan Imam Hussein sendiri dan bukan juga untuk kepentingan bahwa agama ini tertumpu hanya kepada satu orang yang diajak tersebut, tetapi Imam Hussein menegaskan bahwa ia diajak oleh Imam Hussein untuk bergabung bersama Imam Hussein melakukan sebuah gerakan kebangkitan amar ma'ruf nahi mungkar, mengatakan tidak kepada kezaliman, mengatakan tidak kepada ketidakadilan. Semua itu kata Imam Hussein dalam rangka untuk membebaskan diri mereka. Husain mengatakan, aku mengajakmu agar engkau tergolong mereka yang bebas, mereka yang tidak berada dalam belenggu hawa nafsu, keinginan-keinginan sesaat, kecenderungan-kecenderungan yang justru menjauhkan kita daripada Allah, menjauhkan kita daripada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Justru dalam logika Imam Hussein, bersama dengan Imam Hussein, bersama dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan berbagai tugas yang ada di pundak kita adalah media agar menyampaikan diri kita ke dalam kesempurnaan. Kita tidak boleh diam, kita tidak boleh stagnan, kita tidak boleh hanya berada di bawah tangga. Kita harus menaiki tangga-tangga kesempurnaan sehingga kehidupan ini menghantarkan kita, kesempatan yang diberikan oleh Allah menghantarkan kita kepada kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat, meningkatkan kapasitas diri kita sehingga kita layak kemudian bergabung dengan hamba-hamba Allah pilihannya, hamba-hamba Allah yang telah menjadi kekasihnya. Kita layak untuk bergabung dengan pribadi-pribadi suci keluarga Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita layak untuk bergabung dengan pribadi agung Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selain tugas personal, tugas yang harus kita lakukan sendiri-sendiri, ada juga tugas komunal, ada tugas yang harus kita lakukan bersama dengan yang lainnya, yang tidak sah atau tidak boleh kita lakukan sendiri. Islam sebagai agama yang sangat seimbang antara personal dan komunal kita dapati dalam berbagai syariat, dalam berbagai tugas yang dibebankan kepada kita. Kita dapatkan adanya dimensi personal dan dimensi komunal. Karena itu kita dapatkan ada kewajiban sholat Jumat di mana kita bersama-sama yang lain menuju Allah. Ada kewajiban untuk kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Boleh jadi sendirian atau bersama-sama dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi yang itu tidak bisa dilakukan dalam kesendirian karena tangan kita pendek, karena usaha kita adalah sangat terbatas dan tugas besarnya adalah harus dipikul bersama-sama. Karena itulah Imam Hussein juga melaksanakan tugas yang tidak hanya
berhubungan dengan diri beliau sendiri, tapi juga berhubungan dengan umat, berhubungan dengan mereka yang menjadi umat kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Imam Hussein dalam kebangkitannya mengatakan bahwa aku keluar bukan dalam rangka untuk melakukan pengerusakan di atas muka bumi dan bukan juga dalam rangka melakukan kezaliman dan dalam rangka gagah-gagahan atau sombong, tetapi aku lakukan dalam rangka untuk mengikuti jejak ayahku dan kakekku Rasulullah, menyelamatkan umat kakekku Rasulullah, memerintah yang baik dan mencegah kemungkaran. Kita pun juga punya kewajiban dalam batas-batas tertentu di mana kita harus melawan kezaliman. Kita mengatakan tidak kepada ketidakadilan dan boleh jadi kita tidak bisa melakukannya sendiri, tapi kita harus melakukannya bersama-sama sebagaimana Imam Hussein melakukan bersama keluarga dan sahabatnya. Kalau Imam Hussein tidak ingin memikirkan nasib umat, maka beliau bisa saja diam, berpangku tangan, atau menerima tawaran baiat, dan dengan itu beliau bisa hidup dengan lebih nyaman. Tetapi beliau tahu bahwa itu bukanlah sebuah hal positif dan bukanlah yang diharapkan oleh Islam, oleh agama yang dibawa oleh ayah dan kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, dengan memperingati majelis-majelis Imam Hussein, kita juga perlu menanamkan dalam diri kita bahwa kita adalah sebagai umat yang terpimpin, umat yang tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, umat yang kita sebagai makmum dan ada imam di hadapan kita. Sebagaimana Imam Hussein sebagai imam memimpin sebuah gerakan, memimpin sebuah kebangkitan, dan bersama beliau juga para pengikutnya, para makmumnya. Kita pun juga demikian. Kita harus berada dalam barisan, berada dalam komunitas di mana kita melakukan berbagai hal yang berhubungan dengan masyarakat, dengan komunitas, dengan banyak orang, tidak dengan pandangan pribadi, tidak dengan sepak terjang pribadi, tidak dengan apa yang kemudian kita anggap sebagai sebuah kebaikan, tetapi kita perlu untuk mengikuti pemimpin. Apa yang telah diidentifikasi oleh seorang pemimpin dalam bertindak, dalam menilai kebaikan, dan boleh jadi diperlukan akal bersama, diperlukan pemikiran bersama, diperlukan musyawarah bersama, diperlukan diskusi sehingga kita tidak gegabah, kita tidak bertindak sendiri, dan kita tidak kemudian menanggung resiko yang tidak diinginkan. Dengan bersama-sama, dengan memanfaatkan pengalaman beberapa orang yang memang sudah ahli dan pengalaman, dengan memanfaatkan akal pikiran mereka yang jauh boleh jadi di atas kita, maka kita akan mampu untuk mengidentifikasi kebaikan, mengidentifikasi apa yang harus kita lakukan menjadi tugas-tugas kita. Itu di antara pelajaran yang bisa kita ambil dengan memperingati dan mengingat kembali kebangkitan Imam Hussein. Mudah-mudahan dengan menghadiri majelis-majelis duka Imam Hussein, dengan mendengarkan dan mengikuti program di berbagai kanal yang disediakan, kita sebagai pengikut pecinta Rasulullah dan keluarganya mampu untuk memahami tugas-tugas keseharian kita, dan kita juga mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.